kapal-kapalan lewat, kapal minta duit. Upo, iya Allah, makhluk apakah itu? Aku kaget. Aduh, dasar bocah kampung norak banget ya. Ba'du, hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami, orang tua kami, Al-Mukarram Al-Walid Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Zofran Syafi'i. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Walid Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Sadli, Ketua DKM Masjid Jami Al-Islamiyah Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Zuhri, Ketua Yayasan Ihsan Nur Bapak Haji Warsono, Ustadz Haji Abdul Malik, Bapak Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma, Ketua RW Bapak Haji Dwi dan Bapak Haji Jizi, Ketua RT 12 10, banyak nih, dan juga Saudara Muhammad Reza selaku Ketua Panitia Pelaksana, Qori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Salman Amrillah, dan juga terkhusus sengaja kita undang kembaran saya, guru kami Ustadz Haji Syakir Daulay. Kalau diderekin kagak jauh kan ya. Doain beliau sehat afiah. Beliau adalah saudara kembar saya, beda emak lain bapak. Jadi doain sehat selalu guru, sukses dunia akhirat, berkah. Dan para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin jamaah, masyarakat Jelambar, Maulid Nabi Muhammad SAW, Jelambar Cinta Nabi Strip, lantunan suci komah menyapa hati. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dulu po, jangan pulang dulu ya po, ada door prize umroh cuma-cuma, insyaallah cuma nyampe bandara. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum melanjutkan pembacaan fasal-fasal yang dibaca oleh guru kita dari riwayat sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan tutup dengan mahalul qiyam, saya ingin menyampaikan sedikit. Dah bocah ini diapain? Apa ini? Oh pindahin. Oh iya. Oh ya dah lu dah. Ya pindahin lu dah. Awas, bang, minggir lu bang. Jadi orang nggak ngiatin gua, jadi ngiatin kipas angin. Ayo. Iya iya iya. Ya taruh di mana? Sini. Oh iya. Nyangkut bang. Bebek. Girang amat pok ngiat kipas angin. Ayo dah. Ini dihadapin kemana? Ke muka saya. Nah iya. Ini kemari panggung gerah emang. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia,
Dah, nah iya dah, kesono dikit ke guru kita pada gerah. Ya, digodekin bang, yang gede kencang-kencang, ngeri saya ke bawah angin. Oh kesono, oh kesono katanya ke mama bang. Ah udah, bagaimana dah? Jadi gua kayak teknisi kipas angin. Dah, dah ya. Dah bentar ini mah nggak ceramah, ini mah namanya kultum, kuliah tunggu makan. Jadi bahwa bersyukur malam ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Jelambar bersolawat. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paripurna. Dari mana kita tahu? Dari sejarah yang dibaca. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Ya bu, ya bu, apaan? Ini mah kudunya ntar aja neng, bagiannya neng. Ntar aja. Jadi nggak konsen ini ngomong. Bagian snacknya ntar aja. Jadi ntar tenang aja. Ya, ntar dulu nih ya. Panitia. Jadi ntar aja dulu. Jadi nggak konsen saya. Bener po. Empok enak makan saya. Emang enak kalau ngomong agak diliatin ya kan. Maka orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu teh. Bener deh tes nih lagu nih, apal semua nih. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak, yang penting daripada kumpul pasti ada. Tambah lagi sebotol idi-idi. Hafal kan? Hafal kan? Apa? Tuh. Makanya ulama dulu bang bikin sejarah pakai lagu biar gampang dihafal. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, au. Iya po. Makanya di rawi udah kita baca tadi tuh. Assalamu Zainal, assalamu atqal. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir. Iya nyaut apa? Eddah. Nabinya belum lahir. Tuh. Tapi ceritanya ada. Mana? Ada kan? Ada nggak? Ada. Tahu artinya? Ya pokoknya begitu dah. Udah malam. Dulu sebelum Nabi lahir pak, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua, maka dihajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini nih, Tok, lu pelajari nih ya kitab Taurat sampai hatam total. Illa sifron wahidat. Simpen, bocah dulu menurut. Kalau kata bapaknya jangan-jangan. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk bang, takut dipelototin doang. Bocah sekarang, weh. Janganan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bak? Ngapa lu bak tuh bocah sekarang? Iya beda. Bini dulu sama bini sekarang juga beda. Beda. Dulu emak kita asal diomelin bapak kita nih, gua tabok lu, jangan apa bang? Jangan bang, udah bang, sabar bang, sabar. Bini sekarang,
Gua tabok lu, matiin aja bang. Tanggung lu tabok, matiin aja, matiin bang. Ambil pisau, lu bunuh gua bang, bunuh gua. Ih, gua tahu kalau gua mati lu kawin lagi. Tuh. Anak dulu mau dengar kata po, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Bener ada bapak-bapak lagi ngagul aja bininya bunting 9 bulan, sombong banget. Lu liatin di bini gua nih, tak kalau lahiran pasti anak gua putih bersih kulitnya, ma bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Manusia sekarang prediksinya sering meleset. Lu liatin nih, gua nyalon ntar menang nih, kalah. Nabi cerita dengan kenyataan sama, Zainal Anbiya. Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Balik lagi celentang itu bayi baru lahir bisa ngomong, bayi baru lahir bisa ngomong, bayi baru lahir bisa ngomong. Tuh, kalau di Jelambar lahir bayi bisa ngomong, geger sedunia, viral. Rasulullah luar biasa, Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita bang. Di mana-mana musuh nggak demen. Musuh siapa yang demen sama kita? Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Iya iblis. Orang lu ngomong belis, lu gak paham sih bocah. Dulu bang, sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget bang. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir, jin pada sholawatan. Makanya kalau ada orang gak demen sholawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen grandong, gandarua, bebegi, kuntilanak, sundal bolong, rombongan dia. Ini bersyukur Jelambar bersolawat dipimpin guru Syakir, luar biasa, mantul. Solawat yang kita baca, yang kita lantunkan bersama, apa yang dibaca? Solawat berjanji, solawat simtuduror, riwayat sejarahnya ada semuanya. Pak Ustadz, saya lagi halangan, boleh baca solawat? Boleh, tetap ada pahalanya Pok, jangan khawatir. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat. Ini kita biar katain ria, mulut pakai selfie begini, baca-baca, tetap ada pahalanya. Jangan sembarangan, ada pahalanya bang. Sholawat luar biasa. Salah satu mufti Mesir, guru besar Syekh Ali Jum'ah, beliau mengarang kitab. Beliau di situ menulis apa kata beliau? Ternyata ibadah yang kita jalankan, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu beliau bilang bainal qabul wal rad, antara diterima dan ditolak. Ternyata ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi ada amalan yang gak ditolak oleh Allah, yaitu apa? Membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat po, selawat. Tawat. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar saat butuh pertolongan. Semua masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki di sono gak kenal bini po. Masing-masing bawa diri bang. Matahari sejengkal di pala, matahari sejengkal di pala, matahari sejengkal di pala. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, nyari air kemana di sono? Ayo, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air.
Alfamart, Indomaret udah nutup, agak nemu, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah nusyuri, Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk air telaga tersebut nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen muludan, gak demen selawatan, biarin bang, di sana dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Selawat embat po, selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, embat aja udah. Ya Muhaimin ya salam, goreng tempe ya Muhaimin ya salam, salumil. Tuh khusyuk selawatan dia baca sambil goreng tempe, keenakan selawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, lakinya nyalung, apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama solawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan neng, mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi nggak berantem, alhamdulillah. Biar kita kesel sama laki bang, mau laki po, selawat jadi adem. Mulai kesel sama lu bang dari kemarin, ayo berantem, masih uang belanja kurang melulu, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Tuh laki kita namanya Komar, tunjuk aja Komarun, Komarun, Komarun Sidina Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia, lakinya bengong, Rodia ya dawalayana. Bininya ngomong ya Toibah Rodia. Anaknya yang kecil ngikut juga selawatan, emak bapak selawatan ngikut aja tuh bocah. Ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu. Akhirnya kagak jadi berantem, sekeluarga jadi lomba marawis. Alhamdulillah. Selawat embat udah, selawat cing, lawat. Tuh. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah diprotes sama malaikat bang, diprotes malaikat pada demo, cuman gak bawa spanduk, demo sama Allah. Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. So tahu banget bang po, malaikat so tahu, orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat heran ibu, malaikat sampai kagum bertanya malaikat kepada Allah, kila huwa Adam ya Rob, inikah yang disebut nurnya Nabi Adam yang kau ciptakan? Kata Allah bukan, justru Allah bilang Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam siapa ya Rob? Kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh, nurnya yang kau ciptakan? Allah juga bilang bukan, ini bukan nur Nabi Nuh, justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh makanya nih kampung kita kalau pengen kagak kelebu, nggak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa tadi amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Tuh cing, datang. Kadang-kadang terbalik, jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu di kampung saya, masih ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar 1000 aja baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, aki-aki pengen lentuk la ilaha illallah la ilaha illallah, tasbih nyampe jatuh la ilaha illallah. Orang kaya makannya enak-enak, giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar udah la kelar. Ya Allah bu, ya Allah dipikir beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri mah bihun, begitu dia kata. Ya Allah, makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin po. Nabi sayang banget, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Oh Rasulullah sama orang susah demen, sayang, cinta, duduk bareng sama orang susah.
Makanya Nabi sampai berdoa saking cintanya sama orang miskin. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin di akhirat nanti bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah abang baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan, miskin lengket bata sama kita. Ya Allah, Nabi mah sayang sama orang susah, makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Orang miskin jeritan hatinya didengar oleh Allah, doanya tokcer langsung menembus aras. Jangan pernah ngecilin orang-orang miskin. Bahkan undang-undang dasar kita udah jelas di situ tertulis bahwa fakir miskin adalah dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, dimiliki oleh negara, dikelola sepenuhnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan orang-orang yang kaya. Ngapa lu korupsi? Ya kan, ya kan, ya kan? Bener. Enak buat kita. Ini kalau lapar ceramah emang begini. Bener po, saya mah orang jadi ngaco ngomongnya. Nabi Masya Allah demen sama orang susah. Jangan macam-macam, tapi alhamdulillah tahadus binikmah, guru Syakir, anak, emak, engkong, nenek, kakek semua nggak ada yang miskin bang. Tahadus binikmah, pakir. Kalau miskin masih mendingan lah, pakir keblangsak pisan. Ya Allah, nggak enak kok jadi orang susah, dihina, dibully, dikatain. Emak anak ke-13 makan berebut, nasi cuma sepiring. Emak saya kreatif, dia nyari daun mengkudu. Itu mengkudu diirisin P3 bakul bu, akhirnya nasi keuruk sama mengkudu, makan berebut digoreng jadi satu. Begitulah alhamdulillah hidup sampai sekarang. Begitu dah, masuk hijau keluar hijau. Ya Allah ngenes. Makan berebut enak, punya telur 2 biji di dadar sama emak, sampai tipis pada campurin daun kelor. Pas kita makan agak berasa telur bang, berasa minyak doang di bibir. Apalagi makan daging, wah udah boro-boro dah, nggak bakal bisa, susah makan daging, ngarepin ada yang mati doang bang. Di kampung saya asal ada yang mati girang udah sekeluarga, alhamdulillah ada yang mati ngikut tahlilan dah, karena keluarga saya itu keluarga pasukan batalion 137. Hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7 itu yang ada beseknya. Berangkat ya Allah, pulang dikasih besek nasi sekepel dagingnya bu, dipegang sama emak, jangan berebut, sini emak yang ngatur, dipocelin bu, disejuring, nih buat lo, nih buat lo, nih buat lo. Pas kita makan nggak berasa daging, guru Syakir berasa kecap doang. Pernah 4 bulan ngerasain kagak makan daging, nggak ada yang mati di kampung po. Ya Allah, adek saya pakai nanya, "Mbak, kagak ada yang mati apa, Mbak?" Bapak nyaut, "Ntar kali neng sore-sorean." Alhamdulillah, mulut bapak memanjur, diumumin maghrib, ya Allah marbot ketiban beduk di masjid, mati lagi, tahlil lagi, alhamdulillah. Makanya bu, ngenes bang jadi orang susah, keluarga 13 susah semua, makan berebut. Sekarang keluarga saya tinggal 5 orang dari 13, guru Syakir pada mati semua udah. Pada mati semua, ada yang makan berebut atau keinjak mati. Ada yang serakah banget, ya Allah, kapal-kapalan lewat, kapal minta duit, ya Allah, upo. Iya Allah, makhluk apakah itu? Aku kaget. Aduh, dasar bocah kampung norak banget ya. Bu, Nabi demen sama orang susah. Nabi demen sama orang susah. Nabi yang kaya jangan sombong, benar bu. Disebut kaya kan ada yang miskin, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Iyalah, loh. Disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Ayo dah, kudu akur. Disebut pejabat ada rakyat. Ya kenapa kita doain aja bang, kalau ada orang kaya nih, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama orang miskin, pelit sama anak yatim. Tadi juga lihat dah, duitnya habis diporotin sama dokter.
Iyalah, kena penyakit dia, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, emang enak duit banyak begitu. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Habis duit diporotin udah. Anak kan jemur, pas jemur lupa ngangkat bu, anaknya main game aja. 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gue belum keangkat. Akhirnya bapaknya kering ulet po, nggak keangkat-angkat. Ya Allah, makanya kita pengen berbagi ya bu, ya bu. Iya, jangan pelit orang kaya, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Mentang-mentang kaya sombong, jalan gak nginjek tanah, kuntilanak kali. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ya kan. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar.